Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Andrianto dari PT Exor Individu. Pada kesempatan hari ini di tengah kita ada Total Station Topcon ES 100, lebih tepatnya ES 105. Angka 5 di belakang ini menunjukkan bahwa dia memiliki ketelitian 5 detik. Adapun jika belakangnya 3, maka dia 3 detik. Secara fisik dia berbeda dengan seri-seri pendahulunya seperti Topcon GTS 235 ataupun GTS 255, GTS 102 cukup berbeda ya. Yang sama hanya di tombol ini. Adapun yang lainnya cenderung dia mengadopsi punyanya Shogia. Jadi jangan heran kalau nanti sobat survei yang biasa pakai Shogia ketemu dengan produk ini kok mirip sekali dengan Shogia, karena memang ini cenderung banyak mengadopsi dari Shogia. Adapun bagi sobat survei yang biasa menggunakan GTS 235, GTS 102, GTS 255 mungkin akan sedikit kaget dengan menu-menunya, ternyata agak berbeda. Tapi tentunya itu bukan hal yang sulit atau hal yang cukup mudah sebenarnya. Kaget nanti akan hilang ya dalam beberapa saat saja, bahwa alat ini lebih baik daripada seri-seri pendahulunya. Seri GTS seri ES ini juga dilengkapi dengan TS Shield, gunakan untuk melacak andaikan alat ini hilang ataupun lupa naruhnya, seperti itu. Kemudian menu selanjutnya ataupun fitur-fitur lanjutnya, dia dilengkapi baterai dengan PDC 70 ya. PDC 70 dengan kemampuan operasi sekitar 36 jam. Kemudian fitur yang lainnya, transfer data tidak lagi menggunakan kabel data seperti yang ada di GTS 235, tapi dia menggunakan flash disk, sehingga alat ini tidak perlu kita bawa kembali ke kantor hanya untuk download data. Cukup colokan dengan flash disk, alat masih bisa kerja dan data bisa diproses. Kemudian kemampuan EDM-nya non prisma sejauh 500 meter, adapun dengan prisma 1 buah bisa mencapai 4 km dalam kondisi standar. Kemudian ada fitur trigger key di sebelah kanan untuk memudahkan dalam pengambilan data, optical plummet standar. Kemudian satu yang tidak ada dalam sini adalah NIVO atau TIL. NIVO ya. NIVO tabung. Jadi kita tidak ada fasilitas NIVO tabung di sini. Nah, keberadaannya digantikan dengan til digital seperti ini. Jadi kita tinggal sesuaikan saja. Ada NIVO. Kita sesuaikan. Gunakan dengan skrup AVC dan usahakan di bawah 10 detik.
Dan perlu diketahui bahwa tilt sensor atau kompensatornya bisa bekerja dalam range 6 menit. Jadi jika kemiringan kurang dari 5 menit, maka dia akan mengkoreksi secara digital di sini. Atau tiltnya akan bekerja dalam range seperti itu. Tiltnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat job. Bagaimana caranya? Mudah ya. Kita ulangi dari awal misalkan. Tekan cukup lama, mati. Nah. Kita nyalakan. Oke. Akan muncul seperti ini. Nah, kita cari yang namanya data. Kemudian job. Nah, job selection list. Di sini tersedia hanya 10 job. Tetapi dengan semua kapasitas maksimal 500 mega, cukup banyak sebenarnya. Kita tinggal pilih job yang kosong mana, misalkan job 7, enter. Kemudian di sini akan diminta koordinat search job. Ini digunakan apabila sobat survei semuanya memakai satu job yang digunakan untuk daftar koordinat. Misalkan koordinat poligon bisa dimasukkan dalam satu job, misalkan job 1 khusus untuk poligon. Nah, maksudnya ketika nanti sobat survei semuanya bekerja di job baru tapi koordinat search jobnya menggunakan job poligon, maka ketika nanti berdiri di titik poligon tidak perlu input lagi, tapi cukup dicari saja di list. Di sini nanti akan ketemu berdiri di titik 7 misalkan BM8 misalkan, nanti tinggal di list akan ketemu, tidak perlu lagi input manual dengan tombol-tombol yang ada di sini. Seperti itu maksudnya. Adapun jika tidak memiliki atau tidak menggunakan itu, kita cukup samakan saja job 7. Jadi kita tidak terhubung dengan job yang lain. Kemudian bagaimana cara menamainya? Masuk ke job detail. Job detail kemudian kita namai, misalkan situasi tanggal berapa sekarang. Untuk merubah alfanumerik kita tekan tombol ini aja, shift, dia akan berubah dari angka A kecil, atau dari A besar kemudian A kecil kemudian angka. Jadi misalkan situasi tanggal berapa, 21 Oktober 2015. Oke, maka job sudah tersusun di sini, bisa dilihat di sini. Nah, jobnya adalah situasi tanggal 21 bulan 10 2015. Job sudah selesai, maka kita lanjut ke pengukuran. Nah, bisa tekan tombol function ketika muncul topo, bisa ke topo. Jadi ini misalkan kita akan mengambil data, atau kalau di dalam GTS 235 job collection, data collection, atau pengambilan data situasi, kita masuk ke topo. Occupy backset data, nah sama. Kita tinggal occupy kalau di GTS 235 namanya OCC. Tekan saja. Kita masukkan koordinatnya, misalkan 100. Nah, bedanya dengan GTS 235, dia nggak perlu lagi tekan input, cukup diarahkan langsung tulis.
Lebih mudah bukan? Nah, poinnya berapa misalkan 1, tingginya berapa misalkan 1,2. Oke. Berarti kita sudah berdiri di koordinat tersebut. Kemudian backside. Bisa menggunakan angel, bisa menggunakan koordinat. Kita coba pakai angel karena kita tidak memiliki koordinat. Kita arahkan kepada prisma. Misalkan kita ada prisma kecil itu, kita pakai menggunakan paper prism ya. Misalkan kita masukkan koordinat azimutnya berapa, misalkan 0 aja ya, anggap aja di utara dia. Anggap aja 0, enter. Right. Oke. Berarti alat sudah siap dipakai. Nah, bagaimana kalau kita pengen tahu selisih, misalkan kita sudah dikasih koordinat yang sama. Oke, nanti kita bisa coba, tapi dengan catatan sudah ada koordinatnya ya. Jadi alat ini pada prinsipnya sudah bisa dipakai. Kita bisa mengukur dengan angel data atau sudut saja, kemudian sudut plus jarak atau koordinat data, berarti sudah data matang. Dan data matang terus terang kita tidak rekomendasikan jika pengukuran dalam jumlah yang banyak, karena ketika terjadi kesalahan maka akan susah untuk dikoreksi. Adapun jika spot-spot saja tidak masalah, misalkan sekedar untuk ngecek elevasi, stack out, cek-cek kayak gitu tidak masalah. Atau distance plus koordinat lengkap, dengan berarti kapasitas memori juga akan 2 kali lipat. Masalah kita dist terus koordinat ya, kita tembak miss. Di sini menunjukkan bahwa dia pakai mode non prisma, ataupun jika ditekan lagi seperti tanda ini, dia akan berubah menjadi prisma. Ataupun seperti ini, paper prism. Yes. Nah, seperti ini. Kita bisa rekam. Tadi poin 2 sudah terekam. Adapun jika rekan semua bisa mau menggunakan trigger key, bisa dengan seperti ini. Dengan catatan dia sudah auto record, tidak ada perubahan macam-macam misalkan ya. Dia langsung auto record. Adapun ketika kita tekan miss, dia bisa memunculkan koordinat dulu. Nah, bedanya di sini ya. Kalau dia miss, kita masih bisa melihat koordinatnya. Baru kita jika butuhkan kita record. Adapun dengan trigger key, dia otomatis record. Nah, bedanya penggunaan di sini dan penggunaan di trigger key. Itu saja bagaimana cara mengoperasikan alat ES101 untuk pengambilan data situasi. Insya Allah pada video selanjutnya nanti akan kita coba sajikan bagaimana cara stack out, cara download data, dan kemudian menu-menu yang lainnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.